Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Pak Dewa, setidaknya ada 2 daerah yang hanya diikuti 1 pasangan calon saja. Akankah aturannya seperti apa karena berdampak juga dengan melawan kotak kosong? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pilkada dan juga peraturan KPU ya, khususnya tentang pencalonan, maka pertama ya hari ini sebetulnya ya belum bisa disimpulkan ya apakah di daerah itu akan tetap ada 1 pasangan calon atau tidak. Karena nanti ya setelah berakhirnya masa pendaftaran hari ini sampai pukul 24.00 itu KPU akan melihat ya berapa sebenarnya jumlah pasangan calon yang terdaftar di masing-masing daerah. Ya. Nah, jika ternyata hanya 1 pasangan calon atau 1 bakal pasangan calon yang kemudian diterima pendaftarannya, ya diberikan tanda terima begitu, maka mekanisme selanjutnya adalah KPU akan melakukan penundaan tahapan di provinsi atau kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, selanjutnya dilakukan sosialisasi ya selama 3 hari dan kemudian dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 hari. Nah, mekanismenya jika kemudian sisa kursi di DPR ya itu nanti kurang dari 20% ya atau 25% dari suara sah yang dimiliki oleh partai yang memiliki kursi, maka dimungkinkan ya bagi partai yang sudah mendaftar sebelumnya itu ya dengan mengusulkan pasangan calon tertentu itu dapat mendaftar kembali dengan komposisi yang baru begitu. Maka bisa dimungkinkan akan ada lebih dari 1 pasangan calon. Baik. Namun apabila tetap ya mereka tidak melakukannya, maka bisa jadi akan hanya ada 1 pasangan calon. Jadi KPU melaksanakan proses pencalonan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, sedangkan apakah akan ada pendaftaran baru atau tidak, itu di samping didasarkan pada aturan, maka kembali kepada partai politik yang bersangkutan begitu. Baik, Pak Dewa, katakanlah hanya ada 1 pasangan calon yang maju nanti melawan kotak kosong dan kemudian hasilnya ternyata kotak kosongnya suaranya lebih banyak. Nah, ini kemudian siapa nanti akan mengisi jabatan pemerintahan kalau kotak kosong yang menang? Ya, jadi itu kan sebetulnya praktek itu sudah ada ya di salah satu daerah ya, kalau tidak salah di Kota Makassar ya. Betul. Dalam pilkada yang lalu. Maka tentu pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri akan menugaskan ya selaku penjabat ya wali kota atau bupati di daerah yang bersangkutan, dan menurut undang-undang maka pilkada itu akan dilakukan di daerah itu pada tahapan pilkada serentak berikutnya ya. Jadi nah misalnya kalau dalam pilkada 2020 maka menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 pilkada berikutnya adalah tahun 2024 ya. Nah begitu, kecuali nanti dilakukan perubahan terhadap undang-undang. Jadi undang-undang yang berlaku sekarang ketentuannya demikian. Artinya tidak akan ada pemilu ulang dalam waktu dekat. Pak Dewa. Mohon diulang, Mbak. Tadi agak terputus ya. Tidak akan ada pemilu ulang untuk proses yang jika kotak kosong itu menang. Betul ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ketentuan undang-undangnya itu, jadi dia nanti tidak akan dilakukan secara khusus untuk daerah itu saja, melainkan dilakukan pada pilkada serentak periode berikutnya begitu. Ya, maka bagaimana agar kemudian pemerintahan itu tidak kosong ya di daerah dimaksud? Jadi undang-undang sudah mengatur mekanismenya dan praktek itu sudah berjalan ya di daerah yang memang telah mengalami ya, di mana kemudian kotak kosong itu ya dipilih oleh lebih banyak ya oleh masyarakat pemilih pada saat itu. Saya ingin mundur sedikit Pak Dewa. Tadi Pak Dewa mengatakan jika ada dalam masa sosialisasi kemudian ada komposisi baru itu masih dimungkinkan begitu ya. Artinya jika ada partai politik yang sudah mengusung salah satu pasangan calon, lalu kemudian dalam masa sosialisasi ada yang mendaftar lagi dan itu artinya bisa mencabut dukungan dan mendukung pasangan yang lain, itu masih bisa? Dimungkinkan, tapi ada syaratnya, Mas. Jadi pertama ya, bahwa syaratnya ya, bahwa pertama jumlah kursi yang tersedia itu kurang dari 20%. Ya.
jumlah kursinya kurang dari 20% atau jumlah suara yang tersisa kurang dari 25% dari suara sah pemilu terakhir di daerah itu untuk partai-partai yang memiliki kursi. Nah, bisa juga selain dari partai politik, misalkan saja ada bakal pasangan calon perseorangan yang sudah memenuhi syarat jumlah dan dukungan, tetapi belum mendaftar ya pada pendaftaran sebelumnya, maka jika ada kasus seperti ini, mereka juga bisa mendaftar pada masa perpanjangan. Jadi mekanismenya diatur dalam undang-undang dan PKPU seperti itu, begitu. Iya, Pak. Kalau berkaca dari pilkada sebelumnya di mana Makassar melawan Kota Kosong, artinya sebenarnya fenomena apa yang terjadi ketika semua partai hanya mendukung satu calon dan seperti apa evaluasinya ataupun pemikirannya seperti apa yang terjadi? Jadi begini, jadi mohon maaf ya, kalau saya lihat kami KPU terikat kode etik untuk tidak masuk ke ranah pencalonan partai politik ya. Tetapi secara normatif memang tentu derajat demokrasi itu akan lebih baik jika ada pilihan. Artinya masyarakat bisa memilih yang terbaik di antara yang baik. Artinya ada lebih dari satu pasangan calon. Namun menurut konstitusi kita dan juga di dalam peraturan yang ada ya, perundang-undangan maupun di dalam PKPU, jika kemudian toh hanya ada satu pasangan calon, itu juga menjadi sah. Nah, cuma memang ketentuan untuk bisa dinyatakan sebagai kepala daerah terpilih, dia harus mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah di daerah yang bersangkutan. Nah, ini berbeda dengan tata cara penentuan pasangan calon terpilih di daerah-daerah yang lebih dari satu pasangan calon. Jadi sebetulnya tidak mudah juga ya, karena syaratnya cukup berat itu untuk bisa dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih begitu. Jadi menurut KPU aturan yang sekarang ada ini sebenarnya sudah cukup baik, tidak ada celah yang bisa memungkinkan fenomena seperti ini terjadi lagi. Jadi begini, tentu ya saat ini kami fokus melaksanakan tahapan. Tetapi nanti jika memang ada evaluasi dan ingin melakukan perubahan terhadap mekanisme atau tata caranya, tentu perubahan itu harus dimulai dari undang-undang ya, dari peraturan perundang-undangan, termasuk juga dari peraturan KPU, sehingga kemudian bisa diperjelas ya dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangannya itu aspek mana saja dan pada tahap mana kemudian kita melaksanakannya. Nah, tentu setelah Pilkada 2020 ini berjalan ya, terselenggara, saya kira penting juga untuk melakukan satu evaluasi untuk penyempurnaan atau perbaikan-perbaikan ke depan begitu. Baik, terima kasih Pak Dewa Rakasandi selaku Komisioner KPU sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.